Hai, selamat datang di FJ Masura Channel. Hari ini kita akan bahas Dream Jet. Banyak macamnya. Saya mau bahas yang ini. Masih fiturnya. Mungkin banyak yang punya, banyak yang pakai, tapi gak nyadar ada fitur sederhana sih, tapi itu cukup membantu dan mungkin keseharian kita pun menggunakan itu. Fiturnya adalah ini ada hanya satu, ini ada lubang, ini yang besar itu adalah tempat keluar air, sedangkan yang kecilnya ini tempat masuknya udara. Jadi ketika dituang, air akan lewat sini, terus ruang kosong di sini yang tadinya diisi dengan air akan berganti udara itu tuh masuk di sini. Fungsinya apa? Supaya keluarnya lancar. Karena apa? Karena udara masuk dan air yang keluar itu berada di jalur yang berbeda. Mungkin sederhananya kalau kita susu kental manis, susu kental manis kan ada dua lubang ya, di sini dan di sini. Ada hal yang dipakai untuk keluarnya cuma satu. Nah, itu fungsi atasnya itu adalah untuk masuknya udara agar lancar. Jadi masuknya itu dan keluarnya lebih lancar. Nanti kita simulasi deh, kita isi air. Kita coba ya. Ini lancar di semua kemiringan, keluarnya lancar dari miring yang biasa sampai ekstrim. Nah, coba perbandingan. Tadi kan udah kita coba tuh posisinya dari miring biasa sampai miring banget ya, lancar semua. Sekarang nah ini kan nggak ada fitur ya udara masuk dan keluar. Kalau kemiringannya seperti ini lancar karena ini ada gap nih, ini ada ruang buat jalan udara. Ini udara masuk sini, air keluar di sini. Jadi ruang kosong yang tadi jadi tempati air, kalau air keluar kan kosong tuh, digantikan sama udara. Tapi kalau saat posisinya ekstrim, air yang keluar menutup semua lubang botolnya, lubang keluar dari tutup botolnya itu keluar semua, dan karena di atas kosong jadi udara memaksa masuk di tempat keluarnya air, makanya banyak gelembung. Nah itu bedanya itu sih. Ngomongin insulasinya ya apa ya, bisa kita gelas nih panas atau dingin, kita letakkan di meja, itu dia akan menyesuaikan suhunya, menyesuaikan dengan suhu di luar ambientnya. Nah, fungsi insulator itu, insulasinya adalah mencegah udara luar mempengaruhi benda atau air atau apapun yang ada di dalam dringernya. Insulasi apa ya bahasa orang sih biasanya nyebutnya, sebutan umum biasanya peredam, karena ini bisa panas dan dingin, jadi ini peredam panas atau peredam dingin. Ada dua atau yang biasa ditemuin di drink jar. Pertama yang umum sebelum insulasi poliuretan itu dipakai, biasanya itu vakum. Ciri khasnya dalamnya itu biasanya pakai beling atau kaca yang dilapisi warna perak atau warna mengkilap.
Sedangkan yang kita sedang bahas ini lapisannya poliuretan, insulasinya poliuretan. Biasanya produsennya melengkapi dengan keterangan saat pembelian, karena poliuretan biasanya itu digunakan untuk insulasi panas dan insulasi dingin. Tapi untuk sebenarnya kalau dingin nggak masalah, tapi panas dia hanya ada di daya tahannya itu, kuatannya itu biasanya sampai di 70 derajat. Jadi ketika lebih dari itu fungsinya akan menurun atau bahkan rusak. Biasanya ada orang kasus gini, dia biasa punya rinjer buat dingin oke, buat panas oke, tapi setelah digunakan untuk panas biasanya udah dibuat dingin tuh apa lebih cepat meleleh misalnya segala macam. Itu biasanya saat digunakan untuk yang panas diisinya dengan air atau bahan yang panas, dan nasi itu lebih dari 70 derajat biasanya rusak. Banyak yang terjadi kayak gitu. Kita masuk ke bagian bahas penutup dan jalan keluarnya air. Ini adalah alternatif lain penggunaan tutup yang jenis putar seperti botol. Sebagai alternatif, kalau botol kan yang sering terjadi itu tutupnya hilang karena peletakan yang enggak rapi tiba-tiba hilang. Sebenarnya itu udah ada solusinya sih. Beberapa ginjer, botol minum atau segala macam itu tutup puternya itu ada pengikatnya atau talinya biar nggak hilang. Tapi untuk produsen biasanya, para desainer produk biasanya cari alternatif yang memang nggak cuma mikirin fungsi, tapi memang mereka bikin inovasi atau ganti tampilan dan bentuknya. Kalau yang nggak ganti tampilan, misalnya komplainnya itu tutup botol sering hilang, dikasih tali. Tapi biasanya untuk menciptakan produk yang baru agak beda dari yang lain, biasanya mereka memang mendesain bentuknya juga beda. Nah ini salah satunya. Jadi bukan replacement sih, karena memang tutup botol itu masih tetap dipakai, dan ada beberapa yang penggunaannya cocok dengan tutup botol yang putar, ada yang cocok dengan yang ini. Nah kalau yang ini sama sih, semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau botol kan gampang hilang, kalau ini nggak gampang hilang. Tapi untuk pemakaian yang lama dengan bahan material yang tidak disarankan atau bahan yang kurang bagus, biasanya semakin lama, masa berapa kali perputaran gitu, pergerakan sering dibuka tutup, itu biasanya nggak akan serapat ini sealnya atau daya tutupnya. Ini lumayan sederhana sih, karena untuk yang seperti ini, kalau di botol kan ada sealnya, di botol tuh ada karet, biasanya karet atau silikon yang buat mencegah tidak bocor. Kalau ini langsung. Nah dengan buka tutup dengan metode ini tuh akan kelihatan kualitas dari materialnya, karena ini buat kaitan langsung, bergesekan langsung dengan material saat ini dengan ini, periksaan terus. Kalau menggunakan bahan yang kurang bagus, biasanya akan cepat haus atau tidak rapat. Jadi lubang ini saat dibuka, ilustrasi ini
Kalau saat berdiri ini terbuka, jadi lubang yang ini dan lubang yang bawah itu nyatu. Tapi ketika ditutup, lubang bawah tertutup oleh bagian atas. Sekian penjelasan mengenai ring jar. Semoga bermanfaat, menambah wawasan. Jika dirasa ini ada manfaatnya, mohon bantu subscribe. Terima kasih yang udah mampir dan nonton semuanya. Mohon doanya semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih banyak lagi video yang dibuat. Terima kasih.